Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat bertangkikan salam, tidak lupa pula kita sanjung tinggikan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Arif Mutakin MPD, dan teman-teman yang akan menonton video saya pada kali ini. Perkenalkan, saya Diva Wahyuni dengan NIM 22231009 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kepada teman-teman, yaitu dengan judul Strategi Pembelajaran Berdasarkan Standar Proses. Poin-poin penting yang akan kita bahas di sini adalah: pertama, discovery learning, kedua, inquiry learning, ketiga, problem-based learning, dan yang terakhir, project-based learning. Baiklah, pertama kita akan membahas pembelajaran yaitu discovery learning. Nah, dalam pembelajaran discovery learning, siswa tidak diberikan konsep dalam bentuk finalnya, melainkan siswa diajak untuk ikut serta dalam menemukan konsep tersebut. Atau dengan kata lain, siswa diajak untuk belajar menemukan, di mana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang dihadapi, sehingga siswa dapat mencari cara pemecahan masalah tersebut. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa model discovery learning ini merupakan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, tetapi mereka menemukannya sendiri dengan observasi atau analisis, dengan tujuan membantu siswa untuk mempelajari konsep-konsep materi pelajaran dan keterampilan berpikir secara analitis praktis. Untuk langkah-langkah pembelajaran discovery learning sendiri yaitu: pertama, terdapat stimulation atau pemberian rangsangan. Seorang guru akan menyajikan stimulus di awal pembelajaran untuk memancing rasa ingin tahu siswa terhadap konsep materi yang akan dipelajari. Kedua, problem statement atau identifikasi masalah, yaitu akan munculnya pertanyaan-pertanyaan dari siswa maupun guru terkait stimulus yang telah disajikan guru di awal pembelajaran. Ketiga, data collection, yaitu mengumpulkan data yang diminta LKPD atau lembar kegiatan peserta didik secara kolaboratif. Yang keempat, data processing, yaitu siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD sambil dimonitori oleh seorang guru. Yang kelima, verification atau pembuktian, yang siswa akan mempresentasikan dan guru akan memverifikasi apa yang ditemukan oleh siswa. Yang terakhir yaitu generalization, yaitu siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah mereka dapatkan sebelumnya dan guru akan memberikan feedback. Kelebihan dari pembelajaran discovery learning sendiri yaitu: pertama, model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat sesuai dengan kecepatannya sendiri. Kedua, model ini menyebabkan siswa belajar dengan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri. Dan terakhir, pengetahuan melalui model ini sangat pribadi dan bersifat aktif karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Kelemahan sendiri pada discovery learning ini yaitu: pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Nah, bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga akan menimbulkan frustasi. Kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang banyak untuk membantu mereka. Nah, dan terakhir, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurangnya fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Nah, untuk materi yang kedua adalah inquiry learning. Inquiry learning ini adalah model pembelajaran di mana siswa didorong untuk mencari informasi dengan observasi atau eksperimen. Siswa akan mencari jawaban secara mandiri dengan analisis, penyelidikan, penelitian, menanyakan pertanyaan, dan menerjemahkan informasi. Metode ini prinsipnya mengajak peserta didik untuk lebih aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri dalam proses belajar.
Dalam model pembelajaran inquiry learning ini, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan, menyelidiki topik, dan melakukan riset atau penelitiannya sendiri. Jenis-jenis inquiry. Inquiry sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, inquiry terbuka, dan kedua, inquiry terbimbing. Saya akan menjelaskan inquiry terbuka terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, inquiry terbuka ini dalam proses pembelajarannya, peserta didik mendapat kebebasan untuk mengeksplor penyelidikannya, terdapat inisiatifnya sendiri dari peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, untuk inquiry terbimbing yaitu, dalam hal ini, pengajar atau seorang guru akan ikut terlibat dalam membimbing dari awal proses hingga akhir proses penyelidikan. Mulai dari menentukan tema atau topik penyelidikan yang akan dibahas, dan juga seorang guru juga akan ikut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki oleh peserta didik. Jadi, teman-teman, itulah jenis-jenis inquiry yang dapat saya paparkan. Untuk langkah-langkah pembelajaran inquiry learning yaitu terdapat 5 langkah. Pertama, peserta didik akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kedua, kemudian peserta didik akan menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Ketiga, mereka akan melakukan analisis dan memberikan deskripsi terkait hasil analisisnya. Keempat, selanjutnya mereka akan mempresentasikan hasil temuan mereka baik secara lisan ataupun tertulis. Dan terakhir yaitu evaluasi atau refleksi tentang informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh. Manfaat inquiry learning. Apa sih manfaat inquiry learning itu? Jadi, teman-teman, manfaat inquiry learning itu yaitu mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, dan mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dari kehidupan nyata. Nah, materi yang ketiga yaitu problem-based learning. Problem-based learning ini yaitu proses pembelajaran berdasarkan masalah. Dapat saya jelaskan yaitu proses pembelajaran ini, pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa. Siswa akan dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi, problem-based learning ini antara lain dapat saya jelaskan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Prinsip reaksi problem-based learning. Pada pembelajaran problem-based learning, seorang guru akan menyajikan suatu masalah dalam pembelajaran. Kemudian, guru akan membantu siswa untuk mengorganisasikan suatu masalah tersebut. Guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan, membantu siswa merencanakan dan menyiapkan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir, guru akan membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses pembelajaran. Kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah. Kriteria masalah ini merupakan hal yang penting yang harus kita ketahui sebelum kita membuat suatu masalah yang akan disajikan kepada siswa. Pertama, masalah harus bersifat autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa. Kedua, masalah harus bersifat jelas, yaitu masalah harus dirumuskan dengan jelas dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa. Ketiga, masalah yang diberikan harus mudah dipahami siswa. Keempat, luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan terakhir yang paling penting yaitu masalah harus bermanfaat. Masalah yang telah disusun dan dirumuskan haruslah bermanfaat bagi siswa sebagai pemecah masalah dan guru sebagai pembuat masalah. Jadi teman-teman, selanjutnya yaitu kelebihan problem-based learning. Ada 3 yang saya paparkan pada kelebihan problem-based learning. Pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. Kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik untuk memberikan kepuasan dan menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang terakhir, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik.
Untuk kelemahan problem based learning sendiri yaitu pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang mereka pelajari sulit untuk dipecahkan, maka peserta didik akan enggan untuk mencoba memecahkan masalah tersebut. Kedua, tanpa pemahaman yang harus kita jelaskan mengapa peserta didik harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan mau belajar dan apa yang mereka ingin pelajari. Nah, materi yang terakhir adalah project based learning. Project based learning ini sering kita sebut sebagai pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang harus menghasilkan suatu karya berbasis proyek, di mana siswa akan didorong untuk memiliki kemampuan menghasilkan karya kontekstual baik secara individual maupun kelompok. Karakteristik dari pembelajaran ini sendiri yaitu salah satunya memiliki hasil akhir berupa produk. Metode pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Prinsip-prinsip project based learning. Terdapat 4 prinsip-prinsip project based learning yang saya paparkan. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas pada kehidupan nyata. Kedua, tugas proyek ini menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik pembelajaran. Ketiga, melakukan penyelidikan atau eksperimen dan menghasilkan produk yang nyata. Yang terakhir, produk, yaitu laporan atau hasil yang selanjutnya akan dikomunikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau perbaikan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran project based learning. Menurut Hartono dan Aisyah dalam Jalaluddin tahun 2016, langkah-langkah model project based learning itu yaitu pertama, penemuan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, seorang guru akan memonitor peserta didik untuk menanyakan kemajuan proyek yang sedang mereka buat. Kelima, menguji hasil, yaitu maksudnya menguji hasil proyek yang telah mereka buat, apakah harus ada perbaikan atau tanggapan lainnya. Dan terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman yang peserta didik rasakan tentang membuat proyek tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran berbasis proyek. Pertama, dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks. Kedua, meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada pembelajaran proyek yang bersifat kelompok. Ketiga, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut. Untuk referensinya sendiri, terdapat 4 referensi yang saya temukan pada materi pembelajaran yang saya paparkan tersebut. Nah, jadi teman-teman, cukup sekian materi yang akan saya jelaskan. Jika ada dari teman-teman yang kurang jelas tentang materi yang saya jelaskan, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya akan mempersilakan teman-teman bertanya nanti di grup chat kelas kita, atau teman-teman juga dapat bertanya pada link YouTube yang akan saya bagikan. Untuk itu, saya ingin mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan diskusi pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang akan menonton video pembelajaran saya pada hari ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.